Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita, santri kita. Sekarang kita akan edukasi untuk para santri yang mau ngelanjutin edukasinya, yang mau ngelanjutin studinya ke luar negeri. Sekarang saya sama Direktur Rumi yang bisa memfasilitasi teman-teman ke luar negeri. Kemana aja, Ustaz? Iya, Gus. Jadi Rumi ini bisa memfasilitasi teman-teman untuk kuliah di luar negeri ke berbagai macam negara ya. Siap. Kita prioritaskan untuk Turki, kemudian ada Mesir juga, kemudian Jordan. Kita juga rencananya mau expand ke beberapa negara lain, seperti Jerman, mungkin Cina. Seperti itu. Itu masih dalam tahap rencana. Dalam tahap Jerman rencana. sama Ya, Cina itu. kalau yang sudah berjalan itu Turki, Turki. Mesir dan Jordan. Kalau ke Turki, Mesir, dan Jordan ini udah berapa lama, Ustaz? Turki sendiri kita mulai dari Turki ya. Turki itu kita mulai 2018 2018? dari masa saya masih kuliah. Oh, dari masa antum kuliah itu sudah bisa memberangkatkan siswa-siswi di Indonesia ke Betul. Turki? Ke Turki waktu itu. Kita pemberangkatan pertama itu sekitar 20 orang. Kita berangkatin ke Turki itu. 2018 ya? 2018. Sampai sekarang tuh setiap tahun ada terus? Setiap tahun ada terus. Kurang lebih sekarang ada sekitar 150-an pelajar kita di Turki. Jadi Ustadz Abu Hanifah ini bisa memberangkatkan santri-santri khususnya, umumnya semua pelajar. Semua. Khususnya karena kalau santri itu biasanya sudah terbiasa dengan bahasa. Betul. Dan memang mayoritas yang kita kirim dari 2018 itu mayoritasnya dari santri, dari lulusan pesantren. Nggak tahu kenapa, mungkin atmosfer di pondok pesantren itu kan membiasakan santri terbiasa dengan hidup mandiri. Ketika di challenge untuk kuliah di luar negeri, mereka udah siap gitu. Dibandingkan dengan teman-teman yang dari reguler. Seperti itu. Kalau untuk bisa ke Turki itu susah apa enggak, Ustaz? Ke Turki itu mungkin bagi yang nggak tahu nih ya, informasi kuliah di Turki itu sangat mudah karena nggak seribet yang dibayangkan. Kenapa? Karena untuk kuliah di Turki, kita bisa kuliah di Turki itu hanya perlu modal ijazah, nggak perlu kita masuk ujian, nggak perlu kita di interview. Itu secara regulasi di Turkinya sendiri? Iya. Itu cuman kita nyerahin berkas, ijazah dan transkrip, kemudian nanti dari setiap ini juga mungkin perbedaan Turki dengan negara lain ya, terutama Mesir, itu Turki memiliki opsi banyak kampus-kampus yang dibuka untuk pelajar-pelajar kita itu. Jadi Turki itu bukan hanya satu kampus saja yang dibuka, sehingga Turki itu karena banyaknya opsi kampus yang tersedia, menjadikan Turki memiliki kuota yang lebih banyak untuk penerimaan pelajar-pelajar asing. Seperti itu. Makanya mereka itu mempermudah untuk pelajar-pelajar itu bisa masuk ke kampus-kampus mereka. Ada berapa kampus, Ustaz, yang bisa menerima pelajar asing itu? Hampir semua Hampir kampus di Turki itu, Swasta, terutama negeri ya. Terutama negeri malah? Terutama negeri. Kampus swasta itu pasti, kalau kampus swasta mereka pasti menerima, tapi teman-teman itu kebanyakan lebih berminat ke negeri. Kenapa? Ya dibanding swasta mungkin kosnya lebih murah, kemudian secara kurikulum juga nggak terlalu jauh beda gitu dengan swasta di sana. Sama kayak di Indonesia ya? Ya kurang lebih sama. Apa namanya? Pride-nya itu lebih pride negeri. Betul. Negeri. Dan banyak kok kampus-kampus negeri yang masuk. Kalau di Turki itu kan ada kampus top 10 juga kan. Masuk top 10 juga banyak. Seperti itu. Kalau antum dulu di kampus mana nih, Ustaz? Saya dulu di Sulaiman Demirel University. Sulaiman Demirel University. Sulaiman Demirel University itu letaknya di Isparta, kota Isparta. Terkenal dengan bunga mawarnya dan bunga lavendernya. Kalau
teman-teman di Indonesia biasanya perbandingannya dari Istanbul. Dari Istanbul berapa jam nih ke Isparta? Dari Istanbul itu kurang lebih 10 jam ke Isparta. 10 sampai 12 jam. Naik mobil? Naik bus, ya. Ya kayak dari Jakarta ke Surabaya lah. Kurang lebih. Naik pesawat juga kurang 45 menit. Oh gitu. Ada cerita-cerita apa aja untuk... Wah, banyak ini cerita. Bener ya? Cerita dari sisi mana dulu nih? Dari pengalaman-pengalaman yang berbeda menjalankan studi di Indonesia dan di Turki. Di Turki, oke. Dari sisi studi ya. Studi di Turki itu rasanya mix. Jadi dulu basic saya kan, saya juga lulusan pesantren. Di pesantren ya saya termasuk orang yang nggak terlalu suka matematik. Ketika datang ke Turki, itu saya ngambil jurusan ekonomi. Yang mana mayoritasnya harus hitung-hitungan dan harus muter otak gitu kan. Di sana di tahun pertama kita itu diajari bahasa Turki terlebih dahulu. Itu masih nyantai. Slow living di situ di tahun pertama itu. Habis itu di tahun kedua kita baru masuk perkuliahan dan disitulah kita diuji benar-benar dari segi bahasa kita, kemudian dari sisi pemahaman kita dan juga ilmu pengetahuan kita. Di tahun kedua ini ujian mulai datang, Ustaz. Jadi aneh itu kan karena nggak suka matematik dari awal ya. Itu juga jadi penyesalan juga sih sebenarnya. Kenapa nggak belajar matematik dari dulu gitu ketika masih jadi pelajar di Indonesia? Karena sampai di Turki, aneh sampai nyari-nyari itu guru kursus-kursus matematik, baik itu di Turkinya sendiri, bahkan di Indonesia. Sampai nyari les lah istilahnya. Nyari les. Gitu. Dan aneh sempat kaget juga. Ada salah satu tempat kursus lah, tempat les di Indonesia. Ketika Ane tanya untuk materinya seperti apa, kemudian price-nya berapa, dan itu luar biasa. Dia ngasih per jamnya itu dengan harga 1.500.000 zaman itu, 2013. Iya, per jam. 1.500.000, saya kaget. Waduh, kata saya dulu di SMA, kenapa berjam-jam saya bareng sama guru matematik tapi nggak dimanfaatin. Dan yang diajarin itu cuman matematik dasar. 1.500.000 itu untuk matematika dasar. Matematika dasar. Kan ada kalau di perkuliahan ada matematika 1, matematika kedua. Matematika dasar itu ya masih perkalian, pembagian dan lain-lain. Belum masuk ke hal-hal yang lebih rinci gitu. Jadi di kampus itu yang dipelajari matematika dasar. Matematika dasar. Nanti ada step-stepnya gitu. Di jurusan ekonomi itu. Nah itu luar biasa dan pengalaman yang unik ya ketika di Turki ini. Mungkin buat teman-teman yang sedang di Turki, sedang belajar di Turki, mungkin bisa juga dipraktekkan dan akan ke Turki juga mungkin bisa jadi motivasi. Jadi Ane itu punya teman anak teknik, di mana di Sparta itu ada 2 wilayah kampus, ada wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah timur itu biasanya jurusan-jurusan sosial, ada ekonomi, hukum, kemudian ada jurusan kesehatan dan lain-lain. Di wilayah barat itu kebanyakan jurusan teknik. Ada teknik industri, teknik sipil, teknik komputer. Itu kumpulnya di wilayah barat. Ane punya teman di wilayah barat. Untuk jalan dari fakultas Ane ke fakultas teman Ane itu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Satu kampus kaki, ya? Jalan kaki, iya. Itu kalau di Indonesia kayak kayak di kampus-kampus kayak UI, UGM gitu. Jadi kita jalan dulu, jalan kaki sampai sana. Tujuan Ane satu. Yang pertama itu Ane nyari orang yang bisa ngajarin Ane matematik. Sampai ke fakultas dia itu, walaupun tadinya cuman pengen nongkrong gitu di sana. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya sambil menyelam minum air kita. Datang, ada satu lantai itu dia khusus untuk ruang-ruangan dosen. Gitu. Ane jalan aja situ, ngiter-ngiter. Sekali, 2 kali, dan itu dilakukan bukan hanya sehari, tapi berkali-kali. Ane setiap kali mau ketemuan sama teman itu, Ane selalu keliling di lantai dosen itu. Sampai akhirnya ada namanya hikmet.
Ini orang luar biasa, orang baik banget, masya Allah. Itu aneh ketemu sama beliau, sampai beliau nyapa duluan, kemudian nanya-nanya, kamu dari mana? Ketika kita bilang saya dari Indonesia, betapa excitednya beliau. Kita bilang dari Indonesia. Kenapa? Karena beliau sudah pernah umroh sebelumnya. Nah, Ketemu orang Indonesia ya, di umrohnya. poin nih. Orang Turki itu kenal orang Indonesia di Mekah. Di Mekah. Dan mereka bahkan ada beberapa yang bilang ya mungkin agak berlebihan, tapi hampir rata-rata mereka bilang gini, orang Indonesia tuh kayak malaikat. Oh gitu. Kayak malaikat. Rata-rata ngomong kayak gitu ya? Iya. Kenapa? Karena ketika terutama yang udah haji ya, di haji itu katanya orang-orang kita itu sangat tenang, sangat sopan. Ketika sholat kan ada di beberapa tempat di waktu. Orang Indonesia tuh mempersilahkan orang lain dulu dibandingkan dia. Silahkan sholat dulu. Dibandingkan dengan orang-orang dari Timur Tengah gitu yang serobot-serobot gitu kan. Mereka mau duluan. Orang Indonesia nggak tenang katanya. Terutama orang-orang Turki itu mereka sangat sopan sekali. Makanya mereka ketika ketemu sama orang Indonesia di Turki, excited mereka. Karena pengalaman-pengalaman itu. Ya, saya jadi ingat sama cerita Sayyid Muhammad. Yang beliau pernah bilang bermimpi dan melihat Rasulullah tuh senang sama orang Indonesia. Masya Allah. Orang Indonesia tuh datang dari negeri yang sangat jauh dari Arab, tapi lebih mengenal dan mempraktekkan adab-adabnya Kanjeng Nabi gini. Emang sampai ke Turki pun terkenal seperti itu gitu. Aneh merinding dengarnya ya. Aneh merinding dengernya. Serius, kalau denger kayak gitu tuh, aneh keinget dulu ketika di Turki tuh, luar biasa. Betapa bahkan di Turki itu terkenal orang-orang kita itu sebelum menikah katanya orang Indonesia tuh minimal umroh dulu. Mungkin dulu ada di beberapa wilayah yang mewajibkan seperti itu mungkin ya, sehingga terkenal di Turki tuh. Antum tanya ke orang Turki manapun pasti bilangnya kayak gitu. Orang Indonesia itu kalau udah nikah berarti udah umroh minimal. Setidaknya di orang Indonesia di Turki itu dihormati lah ya. Dihormati. Sangat-sangat dihormati dan sangat luar biasa. Nah itu lanjut yang cerita tadi. Jadi Anda kenal sama beliau, beliau ngundang ke office-nya, kita minum teh. Kalau Turki itu terkenal dengan kultur tehnya, kita minum teh sampai akhirnya tanya-tanya terkait dengan pendidikan saya, gimana jurusan kamu, gimana ini. Hikmet ini dosen? Dosen. Oh dosen. Dosen. Beliau ini dosen. Terus sampai beliau menawarkan ketika Ane bilang Ane ada kendala di salah satu mata kuliah di matematik. Ane nggak bisa, Ane nggak punya basic matematik, nggak punya ya pokoknya minim lah untuk matematik itu. Sampai akhirnya beliau nawarin, kalau antum mau nggak katanya kita belajar bareng setiap hari Minggu di kafe ini. Aneh awalnya mikir, ini tiap hari Minggu di kafe. Kosnya dari siapa? Ya kan itu kan. Kita kan pelajar kan mikirinnya, aduh kita aja makan nih kadang puasa gitu kan. Ini kan pelajar beasiswa kan, bukan pelajar yang dapat beasiswa dari orang tua nih. Itu makanya, aduh aneh mikir. Cuman ya udahlah, Bismillah katanya demi ilmu gitu kan. Bismillah. Aneh ikutin dulu. Akhirnya diokein. Dan setiap hari Minggu akhirnya kita rutin belajar. Dan luar biasanya lagi ini rezeki nomplok-plok gini. Tadi kan Anda bilang untuk belajar 1 jam aja basic itu satu setengah. Ini diajarin matematik gratis, dibayarin makan minum gratis. Kita dapat ilmu, kita dapat perut kita juga kenyang. Jadi kenyang perut, kenyang otak. Itu luar biasa. Dan beliau itu nggak minta sama sekali dikembalikan, nggak mau. Bahkan ketika kita mau bayarin makanannya nggak mau, marah mereka. Luar biasa ya. Saya jadi ingat Abah saya itu kuliah itu dari SD sampai kuliah beliau dibiayai dengan biaya yang pas-pasan. Dan di kuliah beliau dapat beasiswa yang nggak sengaja.
beberapa kali Abah itu dawuh ke santrinya, Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi itu sudah memerintahkan umatnya untuk talabul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu yang merintahkan Kanjeng Nabi. Maka kalau kamu masih berpikir tentang duit gitu, maka nggak layak. Karena orang yang niat sudah talabul ilmi, maka segalanya akan dijamin sama Allah. Betul, luar biasa. Dan itu aneh udah ngerasain itu, benar-benar. Dan memang orang yang talabul ilmi, niat benar-benar talabul ilmi, apalagi dengan merantau, safar gitu, itu punya dua kemuliaan. Talabul ilminya saja sudah diistighfari dan diampuni oleh para malaikat gitu kan. Masya Allah. Safarnya itu doanya diijabah. Maka kata Abah, udah santai aja kalau jadi talabul ilmi. Kata Abah, jangan batalin kemuliaan kamu talabul ilmi. Dengan apa? Dengan pacaran gitu. Dengan apa gitu, dengan maksiat dan sebagainya. Saya jadi teringat Abah, jadi teringat dawuh-dawuhnya Abah. Jadi antum di sana itu ketika kesulitan dengan mata kuliah matematika, akhirnya Allah bukakan jalan untuk mendapatkan jalan matematika. Itu luar biasa. Aneh juga nggak nyangka gitu bakal ketemu. Itu aja cuman iseng. Emang pengen ketemu sama temen, iseng keliling-keliling, dan isengnya itu disengaja memang. Tahu-tahu Allah kasih jalan itu. Dan itu setelah itu pelajaran matematika bisa mengikuti. Bisa mengikuti dan alhamdulillah sampai lulus. Sampai lulus. Karena memang matematika itu pondasi dari semua ilmu ya. Betul. Apalagi ekonomi. Betul. Nanti kan ada statistika, ada ekonometri, itu lanjutan-lanjutannya. Tapi berkat pembelajaran dari Pak Hikmet itu, akhirnya Anda dapat ngerti lah dari pelajaran-pelajaran selanjutnya itu. Karena ada pondasi-pondasi yang tertanam kan. Seperti itu. Kalau di Turki itu kan terkenal dengan keindahan alamnya gitu. Jadi, antum waktu kuliah di Turki itu gimana caranya ngebalance antara wisata dan belajar? Oh, ini pertanyaan menarik. Ini pertanyaan menarik nih. Kalau antum searching di Google itu, Isparta ada sebuah danau namanya Irdir. Oh, itu danau paling keren menurut aneh. Dan itu tempat paling nyaman, paling tenang untuk refreshing. Jadi kalau pelajar-pelajar Isparta ya, yang di kota itu udah penat gitu dengan hiruk pikuk perkuliahan, itu larinya ke sana. Di sana cuma sekedar duduk, ngeliatin ombak gitu. Walaupun danau tapi ada ombaknya. Itu luar biasa. Besar banget kayak besar banget. Danau Toba mungkin? Enggak. Wah, ini belum pernah. Oh, belum pernah ke sana. Iya, mungkin so-so lah dengan itu. Karena memang danau terbesar kedua di Turki. Oh iya. Itu Danau Edir. Keren banget itu. Ada pulau di tengah danaunya juga panjang itu pulaunya. Tuh. Itu jadi tempat refreshing para mahasiswa. Dan juga di Turki itu banyak liburannya, Ustaz. Oh gitu. Banyak liburannya. Kita itu kan musim dingin aja, musim dingin libur 1 bulan. Di sana 4 musim ya? Musim dingin libur 4 bulan, musim panas libur 3 bulan. Musim dingin 4 bulan? 1 bulan. Oh 1 bulan. Di musim panas 3 bulan. 3 bulan? Total 4 bulan. Oh 4 bulan. Dalam 1 tahun ini total liburan 4 bulan? Lebih kayaknya, karena kan ada liburan-liburan nasional. Libur nasional, tanggal merah. Tanggal merah. Ya. Itu banyak. Yang makanya di sana kuliah nyantai. Nyantai banget. Dan perkuliahannya yang unik lagi, Turki itu nggak mewajibkan skripsi. Oh gitu? Nggak ada skripsi di sana. Jadi kalau mau lulus gimana syaratnya? Mau lulus ya kita kayak sekolah SMA aja. Menyelesaikan semua mata kuliah, lulus. Kayak gitu. Ada beberapa jurusan kayak jurusan sastra itu mewajibkan. Ada juga jurusan kayak teknik itu ada kayak KKN, penelitian. Di sana ada KKN nggak sih?
KKN ada. Oh, ada untuk KKN. beberapa jurusannya, Oh. nggak semua. Antum ada KKN? Ada nggak ada? Oh, nggak ada. Ekonomi itu jurusan paling nyantai. Oh, gitu. Fakultas ekonomi dan jurusan-jurusannya itu jurusan-jurusan paling nyantai di antara jurusan yang lain. Karena memang nggak ada tuntutan ini itu. Nanti di jurusan aneh itu ada penelitian tentang ekonomi dunia dan itu mudah sekali. Karena kita datang dari Indonesia, kamu meneliti tentang Indonesia kan? Analisis ya? Analisis tentang ekonomi kita sendiri kan lebih mudah. Berarti Referensi kita. Belajar ekonomi di Turki itu hanya tentang analisis dan teori. Ya, Iya. prakteknya itu sangat jarang di sana. Prakteknya nanti nunggu lulus. Nunggu lulus. Nunggu Setelah lulus baru. Kalau udah lulus di sana, ada nggak teman-teman antum yang ke luar negeri, keluar Turki gitu? Atau kerja di Turki itu gimana kalau di sana itu? Banyak yang kerja di Turki banyak. Ada yang kerja di kedutaan, kemudian di perusahaan-perusahaan juga ada. Untuk peluang-peluang kerja di Turki itu variatif ya, tergantung kitanya. Karena Turki sendiri itu yang dinilai pertama itu bukan hanya dari nilai kuliah, tapi kecakapan kita dalam berbahasa Turki. Kalau kitanya bisa menguasai bahasa Turki dengan baik dan benar, itu akan lebih mudah untuk kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di Turki atau instansi yang ada di Turki. Jadi balik lagi ke bahasa. Kalau kata orang Turki itu lisan, bir insan. Jadi satu lisan, satu bahasa itu satu manusia. Kalau kita bisa menguasai satu bahasa, itu kita bisa menguasai satu kelompok manusia itu. Kita bisa bahasa Indonesia, kita sama orang Indonesia kita mudah bergaul, bisa ngerti kultur mereka. Begitupun di Turki, kita bisa bahasa Turki, kita bisa explore lebih banyak tentang Turki. Perusahaan kemana lagi? Perusahaan, instansi. Ada teman saya S1 di Turki, S2 lanjut ke Turin, Italia. Wih, luar biasa. Itu walaupun kalau teman saya itu pakai biaya sendiri kalau nggak salah untuk bisa ke Italia, tapi terkoneksi. Bisa. Turki itu jadi bahkan kita sejak kita masih pelajar, itu kita bisa ikut program-program luar negeri, pertukaran pelajar. Jadi program-program pertukaran pelajar itu ada yang ke arah timur, itu ke wilayah Asia, seperti Yordania, Malaysia, itu ada pengiriman ke sana. Kemudian ada juga yang ke wilayah barat, itu ke Eropa, ada ke Poland, Germany, ke Inggris, itu dikirim ke sana untuk student exchange. Dan peluang student exchange di Turki untuk pelajar asing, terutama yang bisa bahasa Inggris dengan mahir, lebih besar. Kenapa? Orang Turki itu dalam bahasa Inggrisnya kurang. Oh gitu? Ya, jadi kita saingannya itu hanya dengan orang asing yang lain. Kayak gitu. Jadi ketika kita ngikut student exchange dengan itu biasanya setiap kampus itu ngadain. Dan itu ketika kita sudah dapat, misalkan kita ke Jerman nih untuk satu semester. Selama satu semester itu kita dibiayain oleh program tersebut. Namanya Erasmus kalau ke. Iya, pernah dengar tuh Erasmus. Kalau ke Europe, kalau ke wilayah timurnya itu namanya Maulana, dan itu dibiayain sama program tersebut untuk tempat tinggal, uang saku dan lain-lain. Kalau biaya hidup di sana gimana, Zat? Biaya hidup di sana itu sama kayak di Indonesia. Indonesia bagian mana nih? Orang Indonesia yang jelas bagian barat. Oh, bagian barat. Orang nyangkanya itu kan Turki, Eropa mahal. Turki, Eropa mahal. Ini tiga hal yang kontradiktif dengan kenyataannya sebenarnya. Turki itu satu, dia Eropa, betul. Sebagian wilayahnya Eropa. Administratifnya ada yang ikut Eropa dan Asia. Dia masih hybrid ya. Tapi secara wilayah
Turki itu kan apa namanya hanya beberapa kota saja yang masuk ke Eropa, selebihnya itu Asia. Dan secara kultur mereka juga kebanyakan mengikuti Timur atau Asia. Biayanya mahal? Enggak. Turki nggak semahal itu, nggak semahal yang dikira atau seperti yang di Eropa, nggak. Karena Turki itu standarnya kalau kita di sini tuh seperti Jakarta, Bandung atau kota-kota besar di sini. Jadi kos atau biaya hidup di Turki itu ya sekitar segituan, sama Berapa kayak di Jakarta. Berapa, Seth? Kalau untuk sampai tempat tinggal ya, untuk standar pelajar ini, standar pelajar itu di 4 juta. 4 juta udah sama 4 juta. Itu tempat udah sama tinggal, tempat kos. tinggal, Itu tempat uang saku. tinggalnya dengan fasilitas AC, kamar mandi dalam gitu kan? AC. Ini catatan juga, di Turki jarang sekali apartemen yang pakai AC. Oh gitu. Di sana itu sistemnya apartemen, kalau nggak asrama. Kenapa nggak pakai AC? Karena 4 musim tadi. Dingin ya, udah dingin. Karena sudah dingin. Bahkan musim panasnya pun di dalam rumah itu kita sejuk rasanya. Jadi kita nggak membutuhkan AC. Karena angin? Apa karena arsitektur? Mungkin arsitekturnya itu dibuat sedemikian rupa supaya panas dari luar itu nggak masuk. Dan dingin dari luar juga nggak masuk ke dalam. Ya berarti tanpa AC pun udah nyaman lah ya? Sudah nyaman. Tapi apa namanya, ada pengeluaran-pengeluaran yang lain itu kayak heater atau pemanas ruangan. Kemudian ada Lebih bermanfaat heater berarti di sana lebih daripada bermanfaat air heater pastinya. Pastinya karena lebih panjang dinginnya daripada panasnya gitu. di Turki itu. Terutama di wilayah-wilayah karena di Turki itu kan wilayahnya pegunungan. Ya. Dan kotanya itu hampir rata-rata dikelilingi gunung. Oh gitu. Jadi, Bandung semua di sana. Bandung semua lah isinya. Semuanya Makanya Bandung. enak banget di sana itu, dingin sejuk gitu kalau panas. Kalau mau yang nyari yang dingin repot harus ke Bandung, ke Harus Bogor. ke Bandung, harus ke puncak, harus naik ke gunung dulu kan. Kita pengen dingin, dapetin udara Sejuk. 16-20 derajat itu kan harus ke atas dulu kita. Iya. Kalau di sana nggak usah ke atas, kita ke kota aja udah panas, udah dingin gitu. 4 juta itu hitungan ngirit atau enggak sih? Per bulan, 4 juta per bulan Kalau di ngitungnya Turki itu. sama ini ya, sama tadi kontrakan atau apartemen, hitungannya irit. Hitungannya ngirit. Hitungannya irit. Kalau antum sendiri dulu pengalaman untuk makan di sana berapa? Kalau zaman aneh dulu itu kan banyak subsidi dulu itu. Sekarang juga banyak subsidi. Subsidi. Ada, Antum dapat subsidi apa jadi ada beberapa trik untuk mahasiswa itu bisa menghemat makan. Yang pertama, Senin sampai Jumat itu mereka aktif di kampus kan. Otomatis dari pagi mungkin sampai sore mereka di kampus. Untuk supaya makannya itu hemat, setiap kampus itu punya kantin. Kantin itu menyediakan makanan banyak, yang mana untuk harganya itu jauh lebih murah daripada kita makan di luar. Karena memang udah ada Disubsidi subsidinya sama kampus itu. sama kampusnya. Jadi ibaratnya kalau di luar antum makan itu 50.000, kalau di kampus itu makan 20.000. Itu udah 4 menu. Ada makanan pokoknya, ada lauknya, kemudian ada apa aja Seth? Menu andalan antum di Turki? kalau di Turki itu ada Di kantin ya? ya. Iya, di kantin. Kita itu kalau ada menu ini kita nggak mau kelewatan. Lauknya dari lauk ya, biasa kita ngelihatnya dari lauk. Itu ada lauk ayam-ayaman. Entah itu dibuat doner. Doner tuh kayak kebab lah kalau kita kenalnya di sini, kebab. Kemudian ada kofte. Kofte itu kalau di sini kayak bakso. Oh gitu. Dibulat-bulat daging. Meatball. Itu kalau ada lauk-lauk itu kita nggak mau ketinggalan. Dan itu kita selalu bayar gitu. Jadi ada paketnya juga itu untuk makan, ada paket mingguannya juga. Ada doner, meatball, apalagi Seth? Menu-menu di kantin. Kalau yang enak itu manisan sih. Oh, Di manisan. sana. Biasanya Manisan buat makan sama nasi? Enggak. Jadi untuk dessertnya lah. Buat dessert ya. Terakhirnya. Itu biasanya kalau nggak manisan, buah dia. Kalau kota Anne itu kan terkenal sama buah apelnya. Jadi kalau udah lagi musim apel, udah apel tuh numpuk. Sampai dibuang-buang apel itu sampai.
Jadi kalaupun kelaparan pas lagi musim buah apel ngambil aja gitu. Nggak bakalan kelaparan. Nggak bakal kelaparan. Iya, kalau lagi musim buah itu nggak bakalan kelaparan. Kenapa nggak bakal kelaparan, Ustaz? Karena sebanyak itu gitu. Apel-apel yang dibagikan. Bahkan ketika Dibagikan? iya, setelah sholat Jumat nih kita habis Jumatan, banyak dermawan-dermawan Turki itu bawa berapa berapa wadah apel itu ditaruh di depan masjid dan itu untuk dibagikan. Oh gitu. Bukan ngambil di tengah jalan gitu. Oh, nggak ada. Kebunnya jauh dari kota. Yang di nggak kayak di Indramayu gitu kan kalau lagi musim buah enggak paling dikejar sama orang pakai bedog. Nggak ada. Mereka rata-rata emang rapih juga kotanya kan. Jadi memang untuk industri di bagian mana, untuk perkebunan di bagian mana mereka sudah peta-petakan. Jadi kota ya khusus kota. Jadi tanaman-tanaman yang ada di kota itu rata-rata tanaman-tanaman yang nggak berbuah. Jadi kayak buat hiasan aja. Hiasan kayak di samping jalan di Indonesia itu kan? Ya. Jadi untuk hiasan. Yang berbunga-bunga, yang indah-indah. Berbunga-bunga, benar. Apalagi Sparta terkenal dengan lavender dan mawar. Makanya itu kalau udah biasanya musim semi, itu musim semi itu bangkit dari kematian. Terus ngayal pengen punya pacar. Allahu Akbar. Ngeliat bunga indah-indah kan ngayal pengen punya istri, pengen punya pasangan. Tapi kan nggak boleh tadi. Iya, nggak boleh. Dari niat tuh. Nggak boleh, kan ngayal. Nah, jadi nggak bakal kelaparan waktu lagi musim buah gitu. Insya Allah nggak bakalan kelaparan. Dan orang Turki itu baik. Orang Turki baik. Kalau kata orang Turki sejak kanle itu darahnya itu hangat. Jadi mereka itu kalau sama tamu itu sangat hangat sekali. Itulah kenapa waktu itu katanya Ronaldo diajarin doa sama Ozil gitu. Ronaldo banyak belajar sama Ozil kayak gitu. Karena mereka itu cepat akrab juga. Orang Turki itu cepat akrab sama siapapun. Dan ya walaupun kadang ada yang SKSD juga kan mereka. Cuman memang dari sifat atau sikap mereka itu ngebuat mereka itu cepat dapat teman. Kayak gitu. Dan selama aneh di Turki itu banyak sekali dibantu sama orang-orang yang kita juga nggak tahu kenal, tahu ini. Jadi kayak Ane kan suka ngobrol ya orangnya. Karena waktu itu tujuan utama ngobrol itu untuk praktek bahasa. Jadi balik dari kampus, ketemu sama penjual kebab, saya ke restoran mana, saya pasti ngobrol di sana. Dan mereka pasti nanya, kamu dari mana? Indonesia di mana? Ini di mana? Wah, kepo tentang Indonesia lah. Walaupun banyak di antara mereka yang nggak tahu tentang Indonesia. Dan banyak juga yang mereka nyangkanya Ane bukan orang Indonesia, Ane nyangkanya orang Jepang lah, orang Cina lah. Aduh ampun. Karena putih, Anda putih. Enggak juga sebenarnya, karena mereka buta geografi. Karena buta geografi. Iya, karena minim inian aja sih pengetahuan tentang orang kita gitu kan. Jadi kalau ada peringkat 2 orang teramah di dunia, mungkin Turki gitu. Peringkat pertamanya? Indonesia tetap. Gak mau kalah. Bisa. Gak mau kalah tetap. Turki ramah banget. Ya. Jadi siapapun orang Indonesia bisa belajar di Turki. Siapapun orang Indonesia bisa belajar di Turki. Siapapun dari orang introvert, yang ekstrovert bisa. Tapi catatan orang Turki itu punya karakter gini nih, terus terang mereka itu. Makanya biasanya kita setiap pelajar yang mau kita kirim itu ada edukasi dulu terkait dengan kultur di sana, karakteristik orang sana. Salah satunya itu sifat terus terangnya orang Turki. Orang kita itu kan kalau misalkan gak enakan, diem. Iya. Senyum-senyum di belakang ngomongin gitu kan. Di Turki nggak bisa kayak gitu. Nggak ada people pleaser. Nggak ada. Pokoknya antum mikir apa, nggak suka bilang. Keluar. Antum suka bilang. Nggak boleh dipendem. Dan mereka tuh nggak ngerti dengan bahasa isyarat. Orang kita kan
contoh kayak aneh awal-awal itu kan ada tinggal bareng sama orang Turki, ada jadwal piket, Iya. piring-piring numpuk. Aneh tahu di situ, aneh bisa nyuci gitu di situ, tapi aneh diemin. Dan sampai 2 hari itu nggak dicuci. Kenapa? Dia bilangnya, saya lupa kok. Saya lupa. Kenapa kamu nggak bilang? Kamu tahu tapi kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu nggak ngingetin? Kalau orang Indonesia kan nggak enak kan ya? Nggak enak kan? Kita kan diem, biarinlah sampai sadar lah, gitu kan? Iya. Biarin sampai sadar sendiri. Tapi nggak ada yang sadar-sadar. Nggak ada yang sadar-sadar. Ternyata orang Turki juga sama, nggak sadar-sadar. Harus diingetin. Udah capek tuh orang Turki ngingetin. Dan harus ngomong. Misalkan kita tidur nggak nyenyak, nggak nyaman gitu, karena dia berisik gitu. Kita udah, misalkan kasih isyarat, matiin lampu, tetap berisik. Selagi kita nggak ngomong ke mereka, nggak bilang apa yang keresahan kita itu apa, itu mereka nggak paham. Jadi di Turki tuh nggak ada ya kalau misalkan kafe udah mau tutup gitu banting-bantingin kursi, gitu, ngepel gitu, nggak ada ya di Turki ya? Langsung datang. Pak, kamu mau tutup? Ya, tinggal 5 menit lagi. Sana keluar lu. Nggak, orang Indonesia kan pertama masih halus nih, pel dulu, habis itu geser-geserin kursi, udah 5 menit lagi dibanting kursi. Di Turki nggak ada, di Turki nggak ada. Turki itu apa adanya, ya A B B gitu. Bahkan di makanannya juga sama, asin gitu, manis, nggak bisa tuh manis sama asin dicampur. Ya gitu. Orang Turki nggak masuk. Makanya orang Turki datang ke Indonesia. Kita kan mix di dalam mulut kan. Asinnya dapat, pedasnya dapat, manisnya dapat. Wow, udah campur aduk di dalam mulut. Itu orang Turki nggak bisa. Ya kita makan asin katanya. Makanan nih asin harusnya katanya. Kalau manisan nih manis kata dia. Ini kita kan beda. Iya. Itu kenapa di Jogja itu banyak bule. Karena banyak makanan manis. Gudeg manis gitu. Semuanya manis ya, Jogja. Orang Jogja manis. Nah, orang Jogja tuh nggak bisa asin banget. Ya, orang Jogja tuh kayak gitu. Nggak bisa asin banget. Rata-rata harus manis. Makanya harus pakai kecap. Orang Turki nggak bisa kayaknya. Orang Turki nggak bisa. Jadi makanan lauk itu ya harus asin gitu. Oh gitu. Mereka itu. Agak ke Asia dia ya. Kalau orang Eropa itu kan makan itu harus agak manis. Makanya dia pakai kecap, saus. Saus mereka pakai, tapi rasanya itu nggak mix kayak kita gitu. Maksudnya kayak kita itu kan sambal itu ada asemnya, ada manisnya, ada ininya, gurihnya ada. Kalau Turki ya udah gurih, asin udah. Misalkan kebab aja antum rasain itu kebab, ya rasanya gitu. Makanya makanan Turki bisa masuk ke semua lidah. Dan untuk orang Indonesia itu sangat mudah untuk beradaptasi dengan makanan Turki. Poinnya itu. Enak ya? Lebih mudah aja karena kita udah biasa dengan mixing taste itu kan. Jadi ketika makan yang kayak gitu ya udah biasa aja gitu. Saya pernah ke Saudi gitu ya. Pernah ke Saudi. Dari Indonesia tuh udah ngebayangin nanti di sana bakal makan banyak kebab nih. Kayaknya enak deh makan kebab ini. Ternyata di Saudi yang masaknya ini orang-orang Bangladesh kan, India, nggak enak. Dengan gaya masak mereka ya. Aduh, apalagi kalau itunya diperhatikan kan, aduh nggak bisa dimakan. Jadi mix juga itu rasanya. Jadi di sana balik lagi, kita bisa ke Turki lewat antum? Bisa sangat bisa. Itu jenjang apa aja, S1? Kita untuk saat ini S1 kita prioritaskan, S2 juga kita buka, S3 juga kita buka. Bisa? Bisa. Jurusan apa aja, Sad? Wah, opsional banyak sekali. Semua jurusan? Semua jurusan. Kedokteran bisa? Kedokteran bisa juga. Tapi ada tapinya, kalau yang lain itu untuk jurusan-jurusan yang lain bisa daftar lewat jalur berkas. Untuk jurusan kedokteran itu harus melalui ujian. Oh. Jadi tetap harus pintar kalau kedokteran? Harus, kalau nggak pintar kasihan. Nanti nggak ngejar iniannya. Karena prinsip kita itu kan bukan hanya meloloskan ya pelajar itu, tapi juga kita sebisa mungkin mendampingi sampai meluluskan. Oh gitu.
Kalau kayak farmasi gitu, Ustaz, Farmasi juga harus ujian. harus ujian. Jadi ada Kesehatan. beberapa jurusan ya kayak farmasi, kedokteran gigi, kedokteran umum, perawat masih bisa pakai berkas. Oh gitu. Ini tiga jurusan ini yang harus ikut ujian. Kalau kayak metalurgi, teknik-teknik gitu, Teknik juga bisa melalui jalur berkas. kalau berkas itu gampang banget berarti, Ustaz. Gampang banget. Jadi yang penting nilai kita itu sesuai dengan standar untuk jurusan yang kita pilih, kita bisa diterima. Kalau nggak standar bisa pilih jalur jurusan lain. Iya. Jadi standarnya itu umum aja ya. Umumnya itu jurusan sosial itu di 80. Paling minimum ya, 80. Untuk jurusan teknik itu paling minimum di 85. Teknik, kemudian ada sains itu di 85. Kalau untuk jurusan kedokteran gigi dan kesehatan itu 90 ke atas. Ya karena mati nih orang. Ya. Anak orang nanti dokternya kan hubungannya sama nyawa. Bahaya juga kalau misalkan mohon maaf gitu, ininya rendah, kemudian masuk ke kedokteran maksa dia punya duit, oke. Tapi di sana mohon maaf di Turki nggak ada sogok menyogok. Jalur sangat ordal nggak ada jalur ordal. Ada. Jalur ordal nggak ada. Kita nggak bisa lulus dengan mudah di sana. Kita harus berjuang dulu. Untuk bisa ke Turki ada program apa aja, Ustaz? Untuk bisa ke Turki, maksudnya program gimana, Ustaz? Kan kalau nggak salah ada program mandiri dengan bayar berapa gitu. Iya. Ada beasiswa. Ada kita beberapa program ya. Ada program kalau beasiswa kita itu ada bimbingannya. Itu bimbingannya setiap bulan Desember sampai Januari. Alhamdulillah ini juga informasi juga. Jadi Rumi itu tahun kemarin kita mengadakan bimbingan beasiswa dan 2 dari 30 pelajar yang ikut itu 2 orang lolos beasiswa dan atas bimbingan Rumi. Alhamdulillah. 2 orang kok sedikit sekali gitu kan kelihatannya. Yang daftar beasiswa tahun kemarin itu kurang lebih 10.000 orang. Dari 10.000 orang yang diterima hanya 60-an. Semua jenjang. Dan dari 60 itu 2 diantaranya pelajar-pelajar yang ikut bimbingan Rumi. 10.000 diambil 2 orang. Luar biasa. Jadi beasiswa bisa, Ustaz? Beasiswa bisa. Bimbingannya berapa bulan tadi? 6 bulan? Oh enggak. Beasiswa itu bimbingannya hanya beberapa pertemuan, tapi secara intensif. Yang membimbing itu adalah pelajar yang dia sudah pernah mendapatkan beasiswa S1 dan beasiswa S2 di Turki. Jadi memang kredibel lah untuk pengalamannya. Jadi di sana akan dibuka tips and trick yang kita tidak bisa dapatkan di internet ataupun di sosial media manapun. Eksklusif lah pokoknya. Eksklusif sekali. Eksklusif. Kalau mau ikut program itu ya silahkan dan akan dibimbing secara eksklusif. Trik-trik eksklusif. Betul sekali. Betul, Ustaz. Kalau selain program beasiswa apa lagi, Ustaz? Ada untuk kuliah mandiri. Kuliah mandiri itu yang tadi. Jadi kita pelajar-pelajar yang memiliki uang lebih, yang siap untuk finansialnya, ingin kuliah di Turki, selain beasiswa itu bisa melalui jalur mandiri. Jalur mandiri tadi kuliahnya atau daftarnya cukup dengan menggunakan ijazah. 100% keterima. Iya, 100% diterima, insya Allah. Tapi masih ada tapinya nih. Apa tuh? Ongkosnya katanya sendiri kan? Karena ongkosnya mandiri. Sendiri, iya, karena mandiri kan. Karena mandiri. Kalau BSI atau BCA mungkin beda. Malah sebut merek. Oh iya, sebut merek. Bisa ditit ya? bisa banget. Karena kuliahnya mandiri, judulnya juga mandiri, kuliah jalur mandiri. Berarti semua kebutuhan selama perkuliahan, pendaftaran itu semuanya ditanggung sama peserta. Seperti itu.
Dari Rumi Akademik sendiri itu Fasilitator. ya, kita sebagai fasilitator, kita yang akan mendampingi semua administrasi yang ada di Indonesia ataupun di Turki. Kemudian kita juga memberikan fasilitas-fasilitas seperti tiket pesawat, kemudian kita menyiapkan juga untuk pembuatan visanya, kemudian nanti sampai di Turki juga tempat tinggal, kemudian penjemputan dan lain-lain itu nanti akan difasilitasi oleh kami. Enak banget ya, maksudnya udah tinggal ngikutin aja gitu. Tinggal ngikutin aja. Jadi pelajar itu tinggal ngikutin apa yang dikatakan oleh mentornya. Seperti itu. Dari Indonesia misalkan, ayo kumpulin ini berkas, tinggal kumpulin. Nanti tahu jadi. Kalau sekarang tiket berapa ya, Zat? Kalau ke Turki? Tiket one way apa PP nih? Tiket one way. Kalau one way itu di 7 juta, 6 juta masih dapat. 7 juta, 6 juta masih dapat. Ya. Tapi kan ya susah lah, Zat, kalau misalkan kita sendiri ke sana terus nyari apartemen sendiri. Sangat tricky sekali itu. Itu saya ngebayanginnya nyari tempat fotokopiannya aja itu di mana itu kan nggak tahu kan. Nah ini catatan juga ya. Harus transkip buat teman-teman yang mau nekat gitu, misalkan mau berangkat sendiri itu tidak disarankan. Kenapa? Turki itu secara regulasi peraturan itu sangat ketat dan juga sangat cepat untuk berubah. Hari ini A, besok itu bisa jadi C, bisa jadi D gitu. Nggak langsung B, tapi C atau Z bahkan. Karena sekompleks itu untuk peraturan di Turki. Makanya disarankan kalau mau berangkat sendiri pun ya harus ada orang yang mengerti bahasa Turki dengan baik. Minimal bahasanya. Karena supaya tahu gitu ketika melakukan administrasi ataupun apa, kita tidak salah langkah. Karena sekali salah langkah, Turki itu kan lagi security-nya lagi ditingkatkan karena banyak konflik-konflik di negara sekitar. Jadi ya mereka wajar gitu untuk meningkatkan security mereka dengan cara yang seperti itu. Ketika ada administrasi kita terlewat satu, itu bisa jadi pelajar yang harusnya bisa belajar di Turki justru bermasalah karena urusan administrasinya. Seperti itu. Makanya kita sarankan ya daftar melalui orang-orang yang seperti kita yang sebagai fasilitator untuk kalian mendaftar. Itu kalau sekali one way 7 juta, tapi kan kita nggak tahu apartemen mana yang terdekat, betul. Fotokopi di mana gitu. Kadang sana malah nyari minum aja susah kan mungkin. Yang ada nanti seminggu harus yang ngurusin administrasi, ngurusin nyari fotokopian di mana. Tersesat cari fotokopi nanti. Nah itu kan saya rasa ya wajar-wajar aja kalau di ini kan. Kalau misalkan paket dari Rumi sendiri untuk memberangkatkan anak dengan jaminan 100% itu 100% masuk ke universitas negeri di Turki berapa, Zat? Untuk tahun kemarin deh? Tahun ini ya? Iya, tahun ini yang kemarin berangkat. Itu 35 juta. 35 juta udah beres? Udah all in itu, udah fasilitas semuanya yang tersedia. Jadi untuk fasilitasnya lebih lengkapnya di rumiacademic.com, silahkan kunjungi. Boleh ya, Ustaz, promosi di sini? Harus. Nggak, nanti di edit ada ininya, direktur perkenalan dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri dan sebagainya. Itu ada cas nggak? Ada kemungkinan cas nggak dari 35 juta itu? Dari 35 juta itu maksudnya ekstra ya? Ekstra fee itu paling nanti peserta itu diwajibkan untuk menyiapkan yang pertama uang semester karena untuk daftar ulang. Jadi daftar ulang tahun pertama, karena kan kita bicara stepnya dulu, Ustaz. Step-step untuk pendaftaran Turki itu yang pertama dia daftar, kemudian nanti di tahun pertama pelajar itu harus mengikuti kursus bahasa Turki terlebih dahulu. Di Turkinya? Di Turkinya. Kemudian tahun kedua kalau lulus kursus bahasa Turkinya baru mengikuti kuliah. Nah,
Karena tahun pertama itu wajib untuk mengikuti kursus bahasa Turki, mereka tidak dikenakan biaya kuliah atau biaya semester. Hanya dikenakan biaya kursus dan juga daftar ulang. Daftar ulangnya sejumlah berapa? Daftar ulangnya itu sejumlah biaya semester yang mereka ambil. Kalau untuk stepnya gimana? Step untuk bisa daftar sampai jadi mahasiswa di Turki. Step-stepnya yang pertama, pelajar nanti kita arahkan untuk mengisi formulir pendaftaran dari Rumi Akademik sendiri. Setelahnya nanti dari tim Rumi Akademik akan mendaftarkan peserta tersebut ke 20 kampus berbeda. Kita ada target 20 kampus berbeda di situ, yang nantinya kita daftarkan tuh sesuai dengan jurusan mereka masing-masing. Kemudian nanti pelajar-pelajar yang sudah kami daftarkan, kita tunggu untuk penerimaannya. Kalau sudah ada penerimaan, kita akan memberikan pengumuman kepada pelajar-pelajar tersebut masing-masing bahwa pelajar ini sudah diterima di kampus A, B, C, misalkan. Nah, nanti kita akan adakan pertemuan khusus antar pelajar dan juga tim dari Rumi Akademik. Gunanya apa? Gunanya untuk memilih kampus mana yang mereka akan pilih dan jurusan yang mereka minati. Seperti itu. Jadi setelah itu nanti baru tuh proses-proses untuk administrasinya, seperti pembuatan visa, kemudian pembelian tiket, persiapan-persiapan dan lain-lain. Administrasi yang di Indonesia kita selesaikan semua, pemberangkatan ke Turki. Setelah pemberangkatan ke Turki, nanti sampai Turki kita ada Istanbul Tour. Jadi ini paket spesial juga ya dari Rumi Akademik itu. Kita biasanya adakan setiap tahunnya Istanbul Tour. Jadi teman-teman yang kuliahnya di luar kota Istanbul itu bisa merasakan Istanbul terlebih dahulu. Katanya kan kalau ke Turki nggak ke Istanbul nggak afdol. Apalagi belum foto di Hagia Sophia. Belum foto di Hagia Sophia, belum foto di Sultan Ahmad, belum dengerin azan di antara dua masjid itu. Nah itu. Antum kalau sampai di Turki harus berdiri di antara dua masjid itu ketika waktu sholat. Di Turki itu ada ini ya, Seth, ya? Ada tempat di mana Nabi Ibrahim dilemparkan itu ya? Bukan di Turki? Iya, itu menurut riwayat ya, namanya di Sanliurfa. Yang katanya di sana itu ada kolam, Ustaz. Ada ikan-ikan. Ikannya itu nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Segitu terus? Segitu terus. Itu di sensus tiap nggak tahu. Sensus setiap tahun atau kayak gimana tuh modelnya. Katanya itu menurut cerita dari sana itu dari kayu-kayu yang berubah jadi ikan. Oh, jadi di sana ada mitos juga ya? Ada mitos-mitos juga sama kayak kita. Sama-sama. Kayu yang bekas ngebakar Nabi Ibrahim berubah jadi ikan. Dan itu nggak pernah berkurang, nggak pernah ikannya nggak bisa mati, nggak bisa beranak gitu. Kurang tahu mati atau beranak, yang jelas jumlahnya itu tetap segitu gitu. Sama kayak ini kali ya, sejarah atau mitos-mitos yang di Pelangon gitu. Monyetnya segitu-gitu aja katanya. Kalau di Pelangon siapa yang nyensus ya kira-kira? Iya. Siapa itu? Yang absenin itu. Ya itu yang enggak ada. Mungkin kuncian. Ini harusnya di-cut. Bahaya ini kalau Pelangon. Kalau yang Turki nggak apa-apa lah. Ya. Balik lagi caranya setelah tur di tur di Istanbul baru nanti nyebar ke kota-kota masing-masing sesuai dengan kampus dan juga kotanya seperti itu. Nanti di setiap kota juga kita siapkan mentor. Jadi ada tim yang membimbing dari Indonesia ke Turki untuk mengantar sampai di Istanbul. Nanti kita kita serahkan ke mentor-mentor kita. Mentornya itu biasanya dari pelajar juga, pelajar-pelajar yang sudah setahun 2 tahun yang sudah mumpuni bahasa Turkinya, kita jadikan mentor di sana. Dan kita juga prioritaskan untuk pelajar-pelajar yang sudah kita kirim ke sana untuk jadi mentor juga, seperti itu. Jadi ada kerjaan tambahan lah, ada
uang jajan tambahan nanti dari mentoring yang mereka buat juga. Kalau di Turki, ini agak selingan sih, saya baru kepikiran, Ustaz. Ada ini nggak? Mahasiswanya bisa melakukan side job nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Kan tadi liburan kan panjang. Oh, liburan panjang. Sekolah santai. Sekolah santai. Jadi mereka itu kuliah seminggu paling 3 hari. Bahkan aneh dulu Kuliah seminggu 3 hari? iya. Wow. Nanti kan tergantung mata kuliahnya dan juga jadwal kuliahnya kan. Aneh sering juga itu seminggu cuma dapat kuliah 2 hari. Tapi memang rata-rata Eropa gitu ya, Ustaz? nyantai saja. Orang Eropa tuh saya ngeliat kuliah pakai kaos. gitu. Iya. Aneh kuliah. Termasuk Turki? Aneh kuliah jarang pakai inian resmi. Pakai kaos, outer, jalan kuliah. Bahkan buku jarang bawa. Jarang bawa buku. Sistemnya belajar lebih enak sendiri. Jadi aneh bawa kertas, Aneh sakuin, datang ke kuliahan, Aneh tulis dari kertas itu, nanti di rumah baru disalin lagi. Gitu. Kalau di sana belajarnya itu diskusi atau penerangan materi? monolog. Monolog. Iya. Dia monolog. Dia dosen nerangin, tapi ya tergantung dosennya lagi. Ada yang memang sistemnya dialog juga sama pelajar juga. Tapi tetap mix kan? Mix. Ada beberapa di Eropa itu yang memang dosen nggak ngapa-ngapain. Maksudnya? Jadi dosen itu cuma melihat. Coba kita sekarang belajar tentang misalkan satu materi gitu. Karena budaya bacanya sudah kuat. Jadi di Eropa tuh dosen hanya melihat aja, oh ini kamu pemikiran kamu masih salah nih. Pemikiran kamu masih loncat dan sebagainya. Itulah kenapa di Indonesia itu ada kurikulum merdeka itu siswanya suruh presentasi dan sebagainya. Itu salah satunya adopsi dari Eropa itu. Dari Eropa. Karena membiarkan siswa untuk explore lebih jauh daripada dosen. Misalkan Jadi sistemnya pelajar lebih aktif daripada dosen ya? Betul, kalau di Eropa. Tapi berhasil, kenapa? Karena budaya bacanya budaya bacanya sudah jadi. Kalau di Indonesia itu banyak masalah, kenapa? Yang nggak baca, pulang sekolah main bola, pulang sekolah main TikTok gitu. Jadi tingkat keberhasilannya kecil. Gitu. Memang sih. Di Turki itu kalau secara sistem pembelajaran nggak seperti itu. enggak ya, masih monolog ya. Masih monolog. Jadi dosen lebih dominan daripada mahasiswa. Cuman bedanya di Turki itu orang-orangnya berani untuk menyampaikan pendapat. Jadi ketika dosen itu salah pun pelajar itu berani angkat tangan. Interupsi. Itu yang mungkin jadi poin plus ya buat kita belajar di Turki itu. Jadi dengan belak-belakannya orang Turki itu membuat mereka itu juga dalam proses pembelajaran mengajari kita bahwa nggak semua yang diajarkan sama dosen itu benar, yang disampaikan sama dosen itu benar. Kadang ada juga yang harus kita interupsi. Jadi di situ hidup untuk atmosfer pembelajarannya itu. Di Turki itu seperti itu. Dan ada kalanya juga dibuat forum diskusi seperti itu. Jadi dosen memberikan tugas biasanya. Kalau di Eropa kan mungkin langsung kan, kasih materi atau judulnya apa, kemudian didiskusikan sama pelajarnya. Kalau di Turki enggak, dosennya ngasih tugas dulu. Itu untuk minggu depan kita diskusi A misalkan. Saya lupa sih itu Eropanya mana. Saya lupa Eropanya mana. Yang pasti bukan Eropa yang malah sebenarnya cara pembelajaran tadi itu yang Turki itu kalau nggak salah itu malah salah satu yang terbaik juga karena Jerman itu menurunkan ilmu itu lewat guru. Jadi kualitasnya terjaga oleh guru gitu. Itu malah keren sih sebenarnya gitu. Dan di Turki itu kesempatan ya buat teman-teman, apalagi untuk yang S2, S3 yang memang fokus di penelitian. Turki itu punya library, isinya manuskrip. Yang mana orang Turkinya sendiri jarang ada yang bisa baca manuskrip tersebut. Bahasa apa itu? Ini kesempatan nih buat teman-teman yang lulusan pondok pesantren ya. Karena mereka diajarkan bahasa Arab, mereka udah hafal dan familiar dengan huruf-huruf bahasa Arab.
Manuskripnya itu bahasanya Turki, tapi tulisannya dengan bahasa Arab. Arab. Berarti Turki Pegon ini. Turki Pegon. Turki Pegon. Kalau di kita Jawa Pegon, kalau di kita Jawa Pegon, Turki Pegon. Turki bahasanya Turki. Bahasanya Turki Utsmani. Itunya tulisan khotnya Arab. Itu khotnya lebih mirip ke Persia karena mereka pakai khot sulusi kan. Kalau di kita itu kan pakai Nasri. Kalau di sana solusi kebanyakan. Dan itu Ada orang Turki nggak paham. Banyak yang nggak paham dengan itu di cut dari sisi bahasa dan juga sejarah. Ketika Turki Republik itu berdiri, itu ya, siapa namanya itu? Mustafa Kemal Mustafa Atatürk. Kemal Atatürk. Jadi memang Berarti di Turki itu nggak ada ikro di sana nggak ada ikro, dia nggak belajar alif bata gitu. Mereka itu kan sempat dilarang 18 tahun Turki itu azan dengan bahasa Turki. Oh, itu kalau kita dengar biasa Allahu Akbar, enak kan dengarnya. Merdu mendayu masuk ke telinga juga enak. Ini nggak apa Turki. Tandruludur. Kita mau ke masjid aja udah kayak ini siapa yang jampi-jampi. iya ya, kayak jampi-jampi ya. Kayak jampi-jampi kayak apa namanya bacaan orang-orang apa Jawa itu kan yang buat jampi mantra-mantra, iya. Serem itu. Jam 18 tahun mereka Tertutup dari dunia dengan luar. bahasa Arab. Dengan bahasa Turki azannya. Setelahnya baru 1960 dirubah lagi jadi bahasa Turki. Kalau menurut Abu Hanifah, kenapa harus memilih ke Turki Untuk belajar. Karena Turki sekarang itu jadi pusat peradaban. Jadi pelabuhan pelajar-pelajar internasional. Makanya belajar di Turki itu kita bukan hanya belajar tentang perkuliahan saja, tapi kita juga belajar tentang peradaban di sana. Kita belajar tentang kultur di sana, dan juga kita yang paling penting itu relasi. Ketika kita belajar di luar negeri, relasi kita bukan hanya relasi dengan orang-orang Turki saja, tapi kita akan memiliki relasi dari orang-orang dari seluruh dunia. Karena selama di Turki itu ada orang-orang dari Afrika, baik itu dari Chad, dari Sudan, dari Maroko, dari Mesir, Senegal, kemudian Ethiopia, Afrika Selatan. Dari sisi Asianya juga ada dari Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan, dari Arab, Suriah, Palestina, berbagai macam. Dari Eropanya juga banyak, dari Balkan, kemudian dari Belarus, itu dari Ukraina. Mereka itu kumpul di sana untuk belajar di Turki. Kenapa Turki? Karena Turki ini paling nyaman untuk belajar. Dan orang-orangnya juga welcome dengan orang asing. Makanya kenapa Turki? Ya karena itu. Karena Dan antum nyaman. relasinya dekat dengan orang-orang kedutaan besar sekarang ya. Alhamdulillah. Bahkan sampai kemarin sempat mendampingi Erdogan ya. Kalau mendampingi Erdogannya enggak. Cuman ada bagian ya ring berapa dan ininya DPR-nya itu kita sempat jadi penerjemah dan mendampingi mereka. Keren. Kalau syarat tadi udah, apa lagi Sat? Informasi-informasi untuk Rumi yang penting. Rumi ada beberapa program, Sat. Jadi Rumi selain kuliah di Turki juga ada program kursus bahasa Turki secara khusus, baik itu yang bersertifikat dan non sertifikat. Kita menyediakan juga fasilitas tersebut. Kemudian di Rumi juga ada terkhusus untuk lembaga-lembaga ataupun sekolah-sekolah. Itu kita juga mengadakan studi banding ke Turki dan juga studi tour kita ke Turki juga. Kemudian program yang tadi beasiswa, ada juga program persiapan ujian bagi yang ingin masuk ke jurusan-jurusan tertentu seperti jurusan kedokteran dan juga ingin masuk ke kampus-kampus top 10 atau Favorit.
20-nya Turki. Itu harus masuk ujian dan kita menyediakan bimbingannya. Seperti itu. Dan banyak lagi kayak misalkan kita juga lagi mempersiapkan untuk produk-produk digital kita. Seperti produk digital untuk pembelajaran bahasa Turki, kemudian produk digital untuk persiapan beasiswa. Itu kita sedang mencoba untuk menjadikan hal tersebut jadi produk yang nanti bisa diakses oleh semua orang. Seperti itu, Ustaz. Ustaz Abu Hanifah, kalau untuk beasiswa itu kan ada bimbingan dari Rumi. Berapa biaya yang diperlukan untuk bimbingan di Rumi untuk mendapatkan beasiswa? Untuk beasiswa ya, bimbingan beasiswa itu kita relatif murah, Ustaz. Jadi kita memang tujuan kita membuka bimbingan ini untuk membantu teman-teman supaya bisa belajar di Turki dengan melalui jalur beasiswa. Untuk biayanya itu 300.000. 300.000. Berapa kali sesi? 3 sesi. 300.000 untuk 3 sesi. 3 sesi. Jadi per sesinya hitungannya 100.000. Dan bisa itu masuk dapat beasiswa? Bisa, karena kita sudah buktikan tahun kemarin itu dari 30 peserta yang kita bimbing ada 2 orang yang lolos. Dari 10.000 pendaftar. Dari 10.000 pendaftar. Dan dari 60 orang yang hanya diterima per tahun. Dari 10.000 itu cuma diterima 60 orang. 60 dan duanya dari Rumi Academy. Rumi mengikuti bimbingan dari Rumi. Wow, keren. Kalau antum dulu dapat beasiswa, dapat uang saku apa gimana, Ustaz? Beasiswa, ya informasi tentang beasiswa di Turki itu. Beasiswa Turki itu namanya YTB. YTB itu kepanjangannya Yurttaşa Türkler ve Akrabalar Topluluğu. Seperti itulah panjang. Disingkat YTB, terkenalnya juga YTB atau Turkish Scholarship. Fasilitasnya apa saja? Full funded ya, semuanya. Dari perkuliahan kita dibayarin. Keberangkatan, tiket juga kita dibayarin. Kemudian uang saku kita dikasih per bulan. Berapa, Ustaz? Uang saku itu relatif ke asrama dibiayain, uang saku dikasih, uang makan juga kita ada. Jadi di asramanya itu disiapkan makan, ada jatah makan kita. Kemudian kalau kita mau masuk ataupun mau ikut summer school, jadi di Turki itu ada summer school. Kalau misalkan di musim panas itu kita pengen ngambil mata kuliah tambahan, itu masuk summer school. Namanya dan SKS. Iya, itu bisa dibiayain juga sama beasiswa itu, sama YTB itu. Kalau per bulan waktu antum dulu berapa? Zamanannya ya, zamanannya lumayan gede. Oh, lumayan gede. $200. Dulu masih kursnya masih menggunakan dolar karena zamanannya itu $1 itu 2,2 lira. Sekarang $1 $40-an kayaknya. Oh, jauh banget. Jauh. Sekarang itu 1 lira itu 400 perak. 400 rupiah. Dulu berarti 1 lira 5.000. Jatuh. Enak, tapi berarti enak banget dong dulu dong. Zamanannya tahun pertama itu habis buat jalan-jalan, Ustaz. Iya. Hampir kemana aja? Kapadokia. Udah. Apalagi? Kapadokia, Pamukkale yang terkenal ya. Konya. Istanbul. Nggak kehitung lah kalau Istanbul. Udah bosen pasti, lah ya. Iya. Udah tahu tuh tempat. Istanbul, Sakarya, Eskişehir itu kota lama Turki yang itu ya, yang ada kayak ada kanalnya. gladiator itu. Oh, kayak gladiator itu yang di Pamukkale. Oh, Pamukkale. Ada gladiator. Itu Pamukkale. Yang gladiator Izmir. Iya, Izmir. Kita ke Çanakkale juga udah. Kemudian ke wilayah ujung dulu itu sama Subhan sama Zul. Itu kita ngecamp di Rize. Ngecamp di gunung. Wah, itu asik banget. Oh, berarti orang Turki juga senang ngecamp ya? Kayak orang Turki senang ngecamp juga, tapi nggak semua ya. Tapi nggak kayak kita ada Mapala, ada apa nggak. Di sana ya hanya beberapa komunitas aja. Kita ngecamp juga bisa gratis sebenarnya. Di Turki itu ada namanya autostop. Autostop tuh memberhentikan mobil dengan cara jempol. Kita kasih tumpangan gratis.
Kalau di Indonesia kan takut dibegal. Takut dibegal. Orang yang nyetirnya yang takut dibegal. Iya. Kalau di Turki justru ngelihat orang asing, wah langsung minggir. Kita luar biasa sih di Enak sana. ya? Seru banget berarti. Seru banget. Seru. Antum juga harus nyoba sih kuliah di sana. Boleh. Kuliah 2 SKS. Luar biasa. Jadi ada beasiswa, ada Ada kursus, ada travel, kita juga buka untuk travel ke Turki. Baik itu travel untuk studi tour atau studi banding, kita ada. Oke. Seperti itu, Ustaz. Ustaz, closing di sini biasanya hiburan 5 jam. Bukan. Waduh, capek juga. Kalau di review pondok itu ada 5 pondok terbaik menurut bintang tamu dan sebagainya. Kalau di sini mungkin 5 istilah bahasa dalam bahasa Turki yang antum suka. 5 istilah bahasa dalam bahasa Turki. Wah, ini I love you-nya misalkan gitu. Harus disiapkan dulu harusnya tadi nih. Nggak janjian ini. Soalnya kan antum udah penterjemah. Kalau nggak salah di Turki itu Turki itu terkenal dengan syairnya ya. Di Turki itu kalau nggak salah nggak boleh kan di Surabaya. Hah? Nggak boleh dipraktekkan di Surabaya kalau nggak salah bahasa Apa Turki tuh? itu. Karena banyak coknya. Oh iya, iya cok. Cok itu banyak artinya. Oh banyak. Kata sangat. Oh sangat. Ya, cok. Ada kalau 5 kata ya. Aduh. 5 kata favorit dalam bahasa Turki atau istilah. Ada. I love you atau apa gitu. Ada kata-katanya Yunus Emre. Yunus Emre. Yunus Emre itu salah satu penyair di Turki. Dia bilang gini, cennet dedikleri, birkaç koşkle, birkaç huri. İsteyene ver onları, gerek seni bana seni. Itu artinya apa? Surga-surga yang mereka katakan, katanya, banyak dipan dan juga banyak bidadari. Kalau mau, kasihkan semuanya ke mereka. Cukup bagiku engkau, cukup bagiku engkau. Ah iya. Mungkin pernah dengar ya? Iya, dalam bahasa Arab. Ya, itu kata-katanya dari Yunus Emre, itu keren banget. Jadi kita diajak, kemarin itu Ane nerjemahin di Surabaya? IBF, di sini, di Jakarta. Di Jakarta. Di International Book Fair. International Islamic Book Fair. International Indonesian Book Fair kayaknya. Oh, Indonesian Book Fair. Nah, itu luar biasa. Kita diajak untuk memandang sesuatu dari sudut pandang yang lain. Jadi dia itu penulis namanya Seima Jailan, penulis tapi dari sisi yang dia tulis itu selalu ngambil dari sisi religi. Ketika kita memandang satu, jadi dia bilang gini, bahwa guru pertama itu adalah diri kita sendiri, guru kedua adalah orang-orang yang mengajari kita, guru ketiga adalah alam. Dan bagaimana kita memanfaatkan atau mempelajari dari guru-guru tersebut dengan memaksimalkan panca indera kita. Kita itu harus mendengarkan, melihat dengan baik, merasakan, bahkan apa namanya, semuanya itu panca indera kita harus diaktifkan ketika kita belajar. Dan bagaimana cara-cara kita belajar juga, seperti diibaratkan itu otak kita itu seperti perpustakaan, Ustaz. Jadi perpustakaan itu kan penuh dengan buku. Ketika perpustakaan itu kita buka pintunya dan dimasukin buku-buku terus, kira-kira buku-buku yang dalam perpustakaan itu bakal rapi nggak? Nggak akan kan? Karena selalu kita masukin. Ini yang kita rasakan hari ini, gelombang tsunami informasi, ya kan? Over otak kita. Melihat di sosial media terus scroll informasi yang kita nggak perlu kita dapatkan akhirnya nggak ketampung. Dengan cara apa supaya informasi itu bisa nyangkol di otak? Istirahat, kata dia. Tutup itu perpustakaan, biar orang-orang di perpustakaan itu merapikan setiap buku-bukunya. Dirapikan.
kayak gitu. Dan gimana caranya kita memanggil kembali informasi-informasi yang sudah kita dapat kemarin? Dengan cara mengulang. Takrir. Itu makanya dibilangnya al-istiqomah khairum minal karomah itu ya. Min alfi barokah. Nah, itu karena sebanyak kita mengulang, itu semakin kuat juga ilmu yang kita dapatkan dari apa yang kita pelajari. Seperti itu. Kayak contohnya Muhammad Ali itu kan, refleksnya beliau itu nggak didapatkan instan, karena sering diulang. Dia mungkin sehari bisa 10.000 kali, bahkan 100.000 kali dia praktekin hal yang sama gitu, untuk supaya dapat refleks yang seperti itu. Practice make perfect. Nah, Practice make perfect. jadi ibaratnya kayak antum masuk ke perpustakaan, saya pengen baca tafsir Jalalain. Antum nggak perlu nyari-nyari lagi di mana ya tafsir Jalalain, karena antum udah hafal, tak langsung dapat. Jadi transfer di otak kita itu lebih cepat kalau kita sering mengulang itu. Itu sih mungkin closing statement dari saya. Mantap sekali, luar biasa sekali, Ustadz Abu Hanifah, seorang direktur muda yang punya banyak pilihan tapi memilih untuk membangun legitimasinya sendiri. Keren banget antum Ustadz. Semoga teman-teman teman-teman yang mau ke Turki dan mempelajari Turki bisa menghubungi admin dari Rumi Academic. Bisa lihat di sini. Siap. Atau kalau nggak hanya belajar ya bisa wisata juga ya ke Turki. Bisa Banget. Pokoknya segala macam tentang Turki bisa diakses ke Rumi Academic. Terima kasih teman-teman. Sorry kalau ada salah-salah. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi